warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ulfa Gusnini. Jadi hari ini Ulfa akan bahas tahapan-tahapan apa aja sih yang dibutuhkan ketika kita mau berangkat PPL. Jadi buat teman-teman jangan lupa stay tune channel kita dan don't forget to like and subscribe channel kita. Don't forget to give me comment ya. Oke, ikutin video kita kali ini. Jadi ada beberapa tahapan yang bakal kita persiapkan sebelum berangkat ke Thailand. Persiapan yang pertama adalah paspor. Pembuatan paspor. Jadi buat teman-teman yang mau ke luar negeri, jangan lupa untuk membuat paspor. Dan persyaratan pembuatan paspor ini hanya KK, KTP, akta, ijazah, dan surat keperluan kita mau keluar negeri. Kenapa harus menggunakan surat keterangan? Supaya ketika kita diwawancarai mau buat paspor ini, kita akan ditanya kita mau kemana, berapa lama, dan tujuannya apa. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk mempersiapkan semuanya. Dan buat teman-teman yang mau buat paspor, jangan lupa dicek terlebih dahulu nama ayah dan nama kita sendiri. Jangan sampai ada satu huruf yang berbeda, supaya ketika pembuatan paspor ini tidak dipersulit. Gitu ya teman-teman. Terus buat teman-teman yang ada di Banyuwangi, bisa buat di kantor Transmigran yang ada di Bulusan. Dan biaya pembuatan paspor ini cuma 355.000 dan bisa jadi selama 7 hari setelah kita melakukan pembayaran. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat ini ya, karena paspor ini fungsinya sama seperti KTP yang kita gunakan di Indonesia. Persiapan yang kedua adalah tiket. Nih tiketnya Ulfa ketika mau berangkat ke Thailand dan waktu pulang. Ini udah hilang, pudar. Jadi tiket ini Ulfa pesan 1 bulan sebelum Ulfa dan teman-teman berangkat. Kenapa kita pesan seperti itu? Supaya pertama meminimalisir pengeluaran. Jadi buat teman-teman yang mau keluar negeri juga, buat keadaan PPL atau mau jalan-jalan ke luar negeri, lebih baik persiapkan tiket pesawat itu jauh-jauh sebelum keberangkatan. Dan Ulfa memesan tiket ini itu pulang pergi. Kenapa demikian? Karena saat itu Ulfa belum pernah melakukan pemberangkatan ke luar negeri. Dan jangka waktu ketika kita akan bepergian ke luar negeri itu sebanyak 28 hari atau 29 hari. Jadi kita nggak boleh pas 30 hari. Kalau kita lebih dari 30 hari, berarti kita nggak cuma bikin paspor, tapi juga harus bikin visa gitu. Jadi kalau paspor ini cuma berlaku selama 30 hari, 28 sampai 29 hari. Persiapan yang ketiga adalah persiapan pribadi. Persiapan pribadi yang paling dibutuhkan buat teman-teman nih, jangan lupa untuk dibawa. Persiapan pribadi yang harus teman-teman bawa adalah pertama baju. Ketika kita mau ke luar negeri, usahakan membawa baju secukupnya aja. Kalau waktu Ulfa berangkat ke Thailand, Ulfa cuma bawa baju 7 setel. Dan itu Ulfa gunakan selama 1 bulan. 7 baju ini Ulfa buat gonta-ganti selama 1 bulan. Jadi Ulfa pakai, cuci kering pakai gitu. Kenapa Ulfa cuma bawa 7? Supaya pembawaan Ulfa cukup 1 untuk baju dan 1 buat data berkas-berkas yang Ulfa bawa. Persiapan pribadi yang kedua adalah obat-obatan. Buat teman-teman yang biasa menggunakan obat yang dari dokter yang ada di Indonesia, alangkah baiknya untuk menebus obat terlebih dahulu, obat-obat yang biasa kita minum. Seumpama teman-teman yang punya sakit mah, itu lebih baik kalian periksa dulu dan minta obat resep untuk digunakan selama 1 bulan. Obat-obat yang kedua yang harus teman-teman bawa adalah minyak kayu putih, karena yang ada di Indonesia belum tentu ada di luar negeri juga. Jadi
Ketika Ulfa di Thailand, Ulfa tidak menemukan yang namanya minyak telon gitu. Jadi ketika kita bawa minyak telon, maka respon orang sana, wah katanya senang, kayak bau aroma bayi gitu. Persiapan pribadi yang ketiga adalah makanan. Makanan favorit yang teman-teman suka. Namanya kita pergi ke satu daerah seperti di luar negeri, maka kita akan menjumpai makanan-makanan yang akan berbeda dengan lidah kita, yang akan berbeda dengan kesukaan yang ada di Indonesia, apalagi di luar negeri gitu kan ya. Kalau Ulfa, ketika itu Ulfa membawa sambal terasi 1 renteng untuk jaga-jaga ketika Ulfa tidak cocok makanan di sana, dan membawa abon supaya nanti ketika Ulfa nggak mood makanan sana atau rindu dengan makanan yang ada di Indonesia, Ulfa bisa makan makanan itu. Jadi mungkin karena Ulfa kebiasaan makan Indonesia ya teman-teman, Ulfa itu ketika pergi ke satu tempat makan makanan yang Ulfa cari akhirnya cuma nasi goreng. Tapi perlu digarisbawahi, nasi goreng yang ada di Indonesia dan nasi goreng yang ada di luar negeri itu sangat berbeda. Persiapan pribadi yang keempat adalah membawa peralatan mengajar. Persiapan pribadi yang kelima adalah, jadi buat teman-teman, itu semua persiapan yang Ulfa sediakan sebelum Ulfa berangkat ke luar negeri. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.